Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah untuk praktikum desain grafis pertemuan 3 yaitu berkaitan dengan pengeditan gambar ya. Bagaimana cara kita menghilangkan bagian-bagian misalnya kayak di modulnya adalah menghilangkan kerutan ya, memperhalus gambar gitu ya. Dan nanti ada tutorial untuk mengedit pas foto juga. Nah, baiklah silakan kalian buka modulnya ya, sekalian juga kalian melihat cara prakteknya di Photoshop-nya. Nah, di modulnya itu yaitu bagaimana menghilangkan kerutan, misalnya kan kayak gambar Fabio Capello ini, di mana di bagian dahinya ini akan kita hilangkan kerutannya. Nah, baiklah, mungkin Ibu buka dari awal saja. Kita buka dulu gambarnya ya. Nah, setelah gambarnya terbuka, nah sesuai dengan yang ada di modul, pertama kali buka gambar, kemudian kita duplikat layernya dengan cara klik kanan ya. Kemudian pilih duplikat layer, kemudian langsung oke saja, maka dia akan langsung aktif layernya ke layer background copy ya. Nah, setelah itu, nah kita akan menggunakan healing brush tool. Nah, healing brush tool itu letaknya di sebelah sini. Kalau misalnya belum ketemu healing brush tool-nya, klik kiri saja, ditahan. Nah, di sini ada bagian-bagian ya. Nah, kita pilih yang healing brush tool. Pastikan sudah aktif healing brush tool-nya. Maka di sini ada pengaturan untuk brush-nya. Jadi ada ukuran brush-nya. Nah, kita atur sesuai dengan besar kecilnya gitu ya. Nah, kalau misalnya gambarnya seperti ini ukurannya, kemudian kita memilih diameternya mungkin saya 16 atau berapa lah gitu ya. Nah, tak usah juga terlalu besar gitu ya. Sedang lah 16. Nah, kemudian cara menggunakannya adalah dengan cara menekan ALT di keyboard ya, ALT di keyboard ini. Nah, di sini ketika menekan ALT di keyboard ya, pastikan kita pilih area yang memang tidak mengenai kerutan, berarti area-area yang bersih gitu ya. Nah, misalnya saya pilih di sini gitu ya. Nah, saya tekan ALT, kemudian saya klik kiri ya. Kemudian kita klik saja. Nah, klik-klik gitu ya. Nah, secara perlahan gitu ya. Nah, maka ketika diklik yang ada tanda plusnya itu adalah dia akan menutup bagian area yang mirip dengan area tersebut. Nah, jadi kita pilih areanya memang yang yang bersih gitu ya. Nah, jadi dengan cara diklik-klik saja ya. Nah, maka dia akan tertutup. Nah, jadi sampel yang diambil sebelah sini untuk menutupi area garis halusnya. Jadi seperti itu. Nah, ini tidak usah buru-buru juga ya, biar hasilnya bagus. Kemudian sebelah sininya juga bisa kita klik ya. Nah, kalau areanya sama, bisa kita klik untuk yang di bawahnya juga. Ya. Nah, terusnya ini kalau terlalu kecil bisa kita perbesar. Nah, jadi tersamarkan gitu ya. Kemudian mungkin di bagian bawahnya kita coba tekan ALT lagi ya. Kemudian kita pilih area yang hampir mirip dengan area garisnya. Kita klik, kita klik-klik garis halusnya. Nah, sampai benar-benar hilang gitu ya.
Jadi itu penggunaan healing brush tool ya. Jadi healing brush tool itu untuk menyamarkan bagian yang ingin kita hilangkan, area-area atau spot yang ingin kita hilangkan. Misalnya kayak kerutan ataupun ada wajah yang berjerawat gitu. Jadi healing brush tool itu dia menutupi dengan cara menekan ALT, mengambil sampel yang ingin kita tutupi gitu ya. Begitu. Nah, ini adalah cara pengaplikasiannya ya, penggunaan healing brush tool. Mungkin kalian bisa lah gunakan untuk mengedit foto kalian gitu ya, mungkin mengedit foto keluarganya gitu ya. Kemudian sebagai latihan ya, nah coba nanti kalian buka gambar-gambar yang mungkin gambar yang berjerawat atau apalah gitu ya. Nah, oke, baiklah. Selanjutnya kita ambil contoh gambar, misalnya gambar berjerawat gitu ya. Nah, kalau ingin diperbesar bisa di zoom aja ya kalau terlalu kecil. Terus kemudian kita pakai healing brush tool ya, tapi jangan lupa di duplicate dulu. Terus kita pakai healing brush tool ya, pastikan sudah aktif healing brush tool-nya. Kalau terlalu besar kita kecilkan saja diameternya. Oke, baiklah. Sekarang kita akan tekan ALT ke area yang bersih, yang bebas dari jerawat gitu ya. Kita klik. Nah, kemudian kita sapukan bagian area yang berjerawat ya. Jadi dia akan tertutup. Nah, kayak gitu. Ya, kalau ingin perbesar brushnya juga boleh ya. Nah, kemudian di area kening mungkinnya kita ambil area yang bersih, misalnya kan ALT kemudian diklik aja. Jadi kita ambil sampel area yang sama ya. Di area dagunya. Oke. Jadi kalian bisa latihan juga ya sambil membuka gambar ini kemudian mengeditnya. Nah, kalau untuk memperhalus sebenarnya kita juga bisa pakai blur ya. Nah, pakai blur ini tujuannya adalah untuk mengaburkan. Jadi kalau misalnya punya pori-pori besar gitu ya, gambarnya itu bisa pakai blur. Nah, diusap-usap saja ya. Disapukan ke bagian wajah, kecuali jangan mata ya.
alis jangan, berarti area yang memang wajahnya saja ya. Nah, tujuannya adalah untuk memperhalus. Oke, itu saja mungkin untuk tutorial mengenai bagaimana penggunaan blur dan penggunaan healing brush tool ya. Tujuannya untuk menghapus atau misalnya kayak gambar yang rusak atau gambar yang bernoda gitu ya. Nah, baiklah, selanjutnya kita ke tutorial berikutnya. Nah, saya langsung skip aja ya, sebenarnya ada trik menghaluskan wajah. Saya langsung skip aja ke edit pas foto ya. Edit pas foto ini nanti kita sudah siapkan juga gambarnya ya. Jadi kita akan menggunakan lasso tool ya untuk menyeleksi gambar. Nah, sekarang kita keluarkan dulu ya. Buka gambarnya. Kalau ingin diperbesar, klik zoom ya. Kalau ini untuk perbesar, ini untuk perkecil. Nah, kali ini kita akan menggunakan lasso tool ya. Jadi untuk seleksi itu bisa menggunakan lasso tool ya. Jadi ini untuk menseleksi secara bebas. Nah, ini secara ada apa ya, kayak kita harus kayak lebih patah-patah gitu hasilnya ya. Jadi kalau saya itu lebih senang menggunakan lasso tool aja. Nah, cara seleksinya ya mungkin dari sini dulu ya, sudut bagian bawah. Jadi kita seleksi ini adalah bagian gambarnya ya. Kalau kalian pengen lebih rapi lagi ya, harus secara pelan-pelan saja. Nah, ini saya mungkin tidak terlalu rapi, jadi kalau kalian lebih rapi lagi, ya harus lebih teliti lagi dalam menseleksinya. Oke, untuk menghilangkannya itu bisa pakai Ctrl Z ya. Oke. Ataupun kita ganti aja dengan magnetic lasso tool aja. Nanti ketika, kalau ini caranya diklik-klik saja ya. Nah, kalau pakai yang free lasso tool itu, ketika kita klik dia langsung menseleksi gitu. Jadi kalau pakai magnetic tool ini kita klik-klik area yang ingin kita seleksi sampai dia ketemu titik, baru akan muncul seleksinya. Nah, jadi lebih enak pakai magnetic lasso tool aja ya.
Nah, Ibu sembarang aja ya. Nanti kalau kalian pengen lebih rapi lagi seleksinya, lebih pelan-pelan saja untuk menseleksinya. Oke. Kemudian di bagian set foreground-nya ya kita atur sesuai yang kita inginkan, apakah latar belakangnya ini apakah merah ataupun biru gitu ya. Nah, misalnya di sini adalah set foreground-nya warna biru. Kemudian klik eraser ya. Oke, tadi ini warna hitam ya. Oke, baiklah kita atur yang bagian background. Ini kita atur juga warna biru. Jadi kita sapukan ya. Nah, sehingga dia berubah warna biru. Karena di sini kita atur di bagian background-nya ya. Di bagian background ini set foreground, ini background. Background-nya kita atur warna biru. Oke. Nah, untuk menghilangkan seleksinya itu tinggal kalian pilih seleksi ya. Ini tadi ya, klik kanan, pilih di select. Jadi menghilangkannya itu klik dulu untuk yang kita pakai tadi seleksinya, kemudian di select, klik kanan di select. Nah, jadi kan kita akan mengambil fotonya ini menggunakan crop ya. Jadi akan kita potong. Ini masih aktif. Jadi kita akan menggunakan crop tool. Nah, misalnya ukurannya kita ubah ke sentimeter. Misalnya pas foto itu kan 4 kali 6 ya. Misalnya ini 4, ini 6. Nah, kemudian baru kita tekan crop. Nah, jadi misalnya ukuran yang mau kita ambil adalah 4 kali 6, kemudian kita klik gambarnya, cara di drag, kemudian baru kita tekan enter. Nah, jadi ini ukuran 4 kali 6. Nah, kemudian kalau kalian ingin memberi jas ya, memberi jas pada gambarnya, sebenarnya Ibu sudah siapkan juga jas yang sudah Ibu simpan di folder ya. Nah, nanti kalian tinggal tambahkan saja jasnya gitu ya. Nah, di sini sudah Ibu siapkan jas-jas yang kira-kira sesuai dengan keinginan ya. Misalnya ini.
Gambar tadi akan kita tempel dengan menggunakan jas ya, bajunya kita ganti ya. Dengan cara klik ini dulu ya, move tool. Kemudian ini kita bisa geser ke bagian gambar. Nah, gambar jasnya ini bisa kita perkecil dengan CTRL-T ya, atau free transform. Bisa lewat ini juga, edit, pilih free transform. Jadi untuk memperbesar dan memperkecil gambar. Jadi kita perkecil gambarnya. Nah, kemudian kita klik move tool, pilih apply. Nah, jadi ini gambar yang sudah diedit. Mungkin untuk lebih rapinya silakan kalian rapikan lagi gitu kan. Dan tugas praktikumnya adalah membuat pas foto ya, pas foto gambar kalian masing-masing, di mana nanti ada boleh ditambah dengan jas ya, jasnya ya. Jadi ada foto sebelum, di mana latar belakangnya mungkin bukan pas foto ya, kalian mungkin lagi di mana gitu ya. Kemudian kalian ubah warna backgroundnya, boleh warna merah, boleh warna biru. Kemudian diubah juga jas ya. Itu saja dari dulu. Jika ada kekurangan ya. Akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.